Kembali ke channel Ozone Man bersama saya Suhuli. Dalam video ramalan tahun 2023 saya menyampaikan bahwa di tahun 2023 ini kita semua harus lebih waspada dan berhati-hati karena meningkatnya tindak kejahatan di mana-mana. Ingat, kita waspada, namun jangan panik dan terlalu takut. Karena kepanikan dan ketakutan hanya akan merusak mental kita dalam mengarungi tahun yang sulit ini. Namun sebaliknya, kewaspadaan akan membentengi kita dari kejahatan orang-orang jahat yang mencari kelengahan dari korban-korbannya. Kita beralih ke kasus yang sedang viral di dunia akhir-akhir ini, yakni pembunuhan selebgram model asal Hong Kong Abi Choi. Kebanyakan kasus kejahatan berat yang terjadi bermula dari orang-orang dekat. Orang-orang di sekitar korban seperti yang dialami Abi Choi dan kasus yang dialami artis Thailand Tang Mo Nida. Kerap kali kebaikan dibalas dengan kejahatan, oleh sebab itu kita harus jeli dan waspada. Jangan karena kebaikan kita memberi peluang pada tindak kejahatan orang lain. Kebaikan yang membabi buta adalah kebodohan. Karena kebaikan yang membabi buta memberikan peluang bagi orang lain berbuat kesalahan kejahatan. Kebaikan seperti itu tidak memberikan karma baik. Karena kebaikan seperti itu memberi peluang bagi kejahatan, kesalahan. Karena dimanfaatkan. Orang memanfaatkan kebaikan itu menjadi kejahatan. Contohnya, pengemis di tepi jalan, ia mengemis dengan membawa anaknya. Karena pengemis itu mendapat hasil mengemis yang banyak, tetangga, keluarga, dan orang-orang sekampungnya ikut mengemis dengannya karena melihat hasil yang didapatkannya. Jadilah orang-orang menjadi pemalas, hanya mengharapkan belas kasihan orang lain. Bahkan mereka mengeksploitasi anak-anak kecil untuk mendapat belas kasihan orang. Kita yang memberi sedekah bagi mereka malah membawa mereka pada kemalasan dan membuat anak-anak tersebut menderita, tidak dapat menikmati masa kecilnya. Jadi kita ikut terlibat dalam dosa kejahatan tersebut. Jika kita berpikir bijaksana, kita dapat memupuk karma baik dengan membantu orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Seperti para korban bencana alam, panti yatim piatu, rumah jompo, para lansia yang hidup sendiri, para biksu, para pendeta Tao, dan banyak lagi. Kembali ke kasus Abi Choi, almarhum dengan segala kebaikannya masih menghidupi keluarga dan mantan suaminya walaupun mereka telah berpisah. Almarhum seperti memelihara sekawanan harimau kelaparan yang suatu saat siap menerkamnya. Ketidakwaspadaan dan rasa terlalu percaya akhirnya menjerumuskannya dalam kejadian yang begitu memilukan. Sulit menilai manusia dari penampakan luarnya. Kehidupan ini panggung sandiwara. Banyak orang memakai topeng untuk menutupi sifat asli dan perilakunya. Kebaikan yang tulus itu sulit didapat, oleh sebab itu berharga. Kebaikan yang tulus adalah berharga. Sebaiknya dalam hidup bermasyarakat maupun dalam kehidupan pribadi kita menunaikan kewajiban dan hak kita. Dan jangan terlalu terlibat hal-hal yang bukan merupakan hak dan kewajiban kita. Dalam kasus Abi Choi, ia tidak punya kewajiban untuk menanggung dan mengurusi keluarga mantan suaminya. Almarhum seharusnya lebih menjaga jarak dari mereka. Sangat banyak kasus-kasus terjadi akibat hubungan seperti itu, yang akhirnya berakhir buruk. Kita semua mendoakan yang terbaik untuk Abi Choi di alam selanjutnya. Dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan dan kekuatan untuk menghadapi tragedi ini. Abi Choi adalah sosok baik hati, perempuan kuat yang luar biasa, yang harus berakhir tragis di tangan orang-orang yang dekat dengannya. Kita semua harus mengambil kejadian ini sebagai pelajaran. Jangan terlampau percaya pada orang dan harus lebih waspada.
Masalah kecil bisa menjadi dendam dan kebencian yang akhirnya menghadirkan tragedi. Sekian video kita kali ini. Kita berdoa untuk Abicoy di alamnya saat ini. Semoga arwahnya tenang di sana. Dan kita juga mendoakan kita semua agar diberkahi dengan keselamatan dan hal-hal baik, serta dijauhkan dari segala hal-hal buruk. Dijauhkan dari orang-orang berniat jahat, orang-orang penuh kebencian, orang-orang jahat yang tidak punya hati nurani. Kejahatan seperti apapun dapat dicegah dengan kewaspadaan dan dengan kita membangun karma baik dalam kehidupan kita, sehingga kita diberi perlindungan oleh Yang Maha Kuasa dan diberi kesadaran untuk dapat menghindari semua kejahatan yang mungkin menimpa kita.